Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tongkat peri Yating diarahkan ke depan, dan membiarkan serangkaian aliran udara yang mirip seperti benang, itu melalui udara dan membungkus bola cahaya hijau gelap yang dikirim terbang oleh pengawal suci ke-12, kemudian mengikatnya ke dalam. Namun, bola cahaya hijau itu tidak mudah ditangkap, dan berjuang keras untuk bisa lepas dari jalinan benang emas. Untuk pengikatan yang lengkap, Long Hao Shen meletakkan tangannya di punggung peri Yating, lalu memperkuatnya dengan energi spiritualnya sendiri hingga pada akhirnya mampu membatasinya. Proses berikut ini sederhana. Tidak dapat tenggelam ke dalam rawa, ular raksasa yang terluka parah yang mendapat bola cahaya hijau tuanya, itu hanya bisa jatuh mati karena serangan semua orang. Air tidak bergerak, hanya memegang bulan sabit dewa kematian di tangannya, dan bahkan orang lain tidak berani mendekatinya, karena takut benda ini akan memotong apapun menjadi dua. CR tampak bingung, perlahan-lahan mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Shen di udara. Jika Long Hao Shen dengan hati-hati melihat ekspresinya saat ini, dia akan menemukan bahwa di kedalaman matanya, beberapa hal yang terkubur dengan sangat hati-hati mulai meledak. Sebuah gambar mungkin dipalsukan, tetapi kenyataannya mungkin tidak. Jika bukan karena dorongan dari Long Hao Shen, orang yang memiliki serangan kepada ular raksasa ini adalah dia. Dan ketika dia mendorongnya, dia sama sekali tidak ragu dan tampak bertekad. Kekuatan pengamatan CR juga luar biasa, apalagi sekarang dia juga terbangun sebagai dewa pilihan. Dengan demikian, dia bisa dengan jelas melihat bahwa Long Hao Shen telah mendorongnya, dan juga didorong oleh seekor ular di udara. Langkah pertamanya adalah melihatnya. Ekspresinya sangat lembut, seolah-olah apa yang dia lakukan ini tidak biasa. Melihat bahwa dia jauh dari bahaya ular raksasa, matanya mengekspresikan ekspresi lega. Jika bukan karena konstitusinya sebagai dewa yang dipilih, CR pada dasarnya tidak akan melihat semua itu, tetapi setelah melihat ini dengan jelas, beberapa hambatan dalam dirinya mulai mencair, dan dia mulai percaya pada apa yang Long Hao Shen katakan sedikit padanya sebelumnya. Orang hanya bisa mengakui, bahwa ular raksasa ini sangat sulit dikalahkan. Hanya setelah dipukuli oleh seluruh kelompok selama hampir seperempat jam, barulah ular itu mati. Di tubuhnya, sepertinya tidak ada bekas luka yang fatal. Hanya saja, pada saat itu dia benar-benar mati, dan kelihatannya hampir sepenuhnya terputus-putus. Long Hao Shen dan Uri Yating telah mendarat kembali di tanah, dan memberikan pandangan kaget pada CR. Faktanya, bahwa CR sudah ikut campur, itu sudah merupakan pertanda baik. Mengacungkan ibu jarinya, dia maju menuju ular raksasa itu. Apakah ada yang tahu hewan ajaib apa ini? Long Hao Shen bertanya kepada rekan-rekannya. Semua orang kehilangan kata-kata mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan hewan ajaib reptil raksasa. Wang Yuan bergumam dengan tidak yakin. Itu pasti binatang ajaib dari peringkat 9, yang setara dengan salah satu kekuatan manusia kita dari tingkat ke-8. Jika tidak, itu tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, tampaknya tidak memiliki banyak kemampuan yang berbeda. Selain mengontrol bola cahaya, yang tampaknya dimiliki hanyalah fisik yang tangguh. Melihat itu, sepertinya metode serangan utamanya adalah menyerang dengan tubuhnya. Senang rasanya bisa melihatnya di sini, ucap Wang Yuan. Han Yu mengerutkan keningnya dan berkata, karena kita sudah menghadapi kesulitan seperti itu, tidak mengherankan jika tempat ini disebut tanah kematian. Jika kamu bertemu orang sendirian, aku khawatir makhluk liar ini bahkan tidak akan merasakan sedikit pun kelaparan. Aku hanya tidak tahu jenis hewan ajaib apa ular itu, ucap Han Yu. Mungkin ini disebut boa hutan, dan merupakan salah satu hewan sihir tipe ular terkuat di benua. Hutan Raja Boa terkuat adalah binatang peringkat ke-10, dan juga sangat tangguh. Mereka sebagian besar berada di rawa dan daerah beracun, dan kekuatan serangannya juga sangat kuat. Mereka sangat besar, dan mereka ahli dalam menelan musuh. Bola hijau tua seharusnya menjadi pil internal yang dibudidayakan yang berfungsi sebagai inti magis. Penjaga suci ke-12 dengan suara tegas dan kuat, dan kata-katanya bergema. Namun, dia hanya memberikan pengantar sederhana sebelum diam. Ucap penjaga suci ke-12.
Long Haoshen menatap pil internal di tangan pria Ting, hanya untuk melihat kristal hijau gelap berukuran kepalan tangan. Namun, itu tampak sangat lembut di permukaan, sementara kilatan hijau samar-samar terlihat di dalamnya. Penjaga suci ke-12, apa gunanya pil internal ini? Tanya Long Haoshen. Penjaga suci ke-12 menjawab dengan hormat. Melaporkan kepada Master, pil internal Forest Boa dapat memperkuat tubuh manusia, dan secara substansial meningkatkan energi spiritual eksternal. Itu hal yang jarang terlihat dan sangat bagus. Dengan pil internal ini, gas rawa di sini seharusnya tidak dapat mempengaruhi kita lebih jauh. Selain itu, Snake Gal dari boa hutan memiliki kegunaan yang besar, dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan energi spiritual eksternal seseorang. Efeknya paling kuat bila dikombinasikan dengan pil internal. Dengan cara ini, tulangan ganda akan memberi manfaat besar bagi tubuh. Jawab penjaga suci ke-12. Aku sepertinya telah membaca resep seperti itu dalam sebuah buku kuno. Ucap Lin Xin. Tiba-tiba Lin Xin memberitahu, matanya tiba-tiba berseri-seri dengan kegembiraan. Oh iya, aku baru saja mengingatnya. Itu adalah pil pelatihan hutan boa, memanfaatkan pil internal bersama dengan Snake Gal, ditambah 9 kelopak bunga krisan gelap, 3 buah es abadi, dan juga selusin bahan obat lagi. Pil pelatihan hutan boa menyediakan utilitas luar biasa dengan meningkatkan kultivasi seseorang, dan mampu menghilangkan kotoran dalam tubuh, serta meningkatkan umur dan meningkatkan energi spiritual eksternal adalah efeknya. Mengenai hal-hal ini, dari sudut pandang seorang alkemis, aku menganggap dorongan energi spiritual eksternal sebagai yang sekunder jika dibandingkan dengan efek lainnya. Ucap Lin Xin. Semua orang yang hadir cukup cerdas, deskripsi sederhana Lin Xin segera membuat mereka menyadari banyak hal. Untuk panggilan apapun, melalui kultivasi yang berkelanjutan, tubuh akan dipelihara dengan energi spiritual, tetapi setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Tetapi energi spiritual hanya dapat memelihara tubuh seseorang, dan tidak sepenuhnya merombaknya. Dengan meningkatnya kultivasi seseorang, ketangguhan tubuhnya akan meningkat. Akan tetapi, beberapa kotoran juga akan menumpuk. Hanya setelah menerobos tingkat ke-9 kultivasi, energi spiritual mengambil peran secara bertahap menghilangkan kotoran ini. Karena alasan ini, umur kekuatan Besae pada tingkat ke-9 akan jauh melampaui orang biasa. Jika pil pelatihan hutan boa ini dapat secara efektif menghilangkan kotoran di tubuh, dan meningkatkan budidaya secara keseluruhan, maka tanpa diragukan lagi itu akan mengembangkan potensi pengguna secara luas. Ini dapat dilihat sebagai jauh lebih bermanfaat, daripada peningkatan langsung energi spiritual eksternal. Ucap Lin Xin. Dengan demikian, ketika mendengar kata-kata Lin Xin, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Han Yu berkomentar, karena pil jenis ini memiliki kegunaan seperti itu, bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar ini sebelumnya? Ucap Han Yu. Lin Xin mengangkat bahunya dan membalas. Itu karena Forest Boa adalah sejenis binatang ajaib yang telah lama punah menurut catatan. Bahkan metode membuat pil pelatihan boa hutan, adalah sesuatu yang hanya aku lihat dalam buku kuno yang berharga. Tidak ada yang aneh dengan fakta yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Balas Lin Xin. Long Haoshen mengajukan pertanyaan. Apakah kamu masih ingat tentang metode khusus untuk membuat pil ini, dan juga jumlah yang diproduksinya? Tanya Long Haoshen. Setelah merenungkannya, Lin Xin menjawab. Pada dasarnya, pil internal yang tebal dan empedu harus memungkinkan untuk membuat 8 hingga 12 pil pelatihan hutan boa. Untuk benar-benar menghilangkan kotoran di seluruh tubuh, setidaknya 8 pil harus diambil. Adapun metode untuk membuat pil ini, mereka tidak sangat sulit, intinya adalah untuk menemukan bahan-bahannya. Kali ini, keberuntungan kita cukup bagus. Tentu saja, jika kita dapat membunuh Raja Hutan Boa, itu tidak akan sama. Pil internal dan empedu dari Raja Hutan Boa, itu berbeda sedemikian rupa, sehingga hanya 2 yang cukup untuk satu orang agar dapat membersihkan kotoran seluruh tubuh. Pil dan empedu internal dapat membuat jumlah pil yang jauh lebih besar daripada boa hutan biasa. Melewati pil pelatihan boa hutan, itu memungkinkan untuk sepenuhnya membersihkan tubuh seseorang dari semua kotoran dan untuk meningkatkan kultivasi secara mendasar, yang bahkan sangat diinginkan bagi siapapun di tingkat ke-8, dan membuatnya jauh lebih mudah untuk melewati hambatan dari tingkat ke-9 daripada norma. Jawab Lin Xin.
Chen Ying'er meliriknya sekilas sebelum berkata, apakah ucapan kamu sedang menipu orang? Forest Boa King adalah binatang ajaib dari peringkat ke-10. Itu seperti kekuatan besar manusia dari tingkat ke-9 dari pihak kami. Karena yang biasa saja sudah sangat sulit untuk ditangani, tidak ada yang bisa dikatakan tentang Raja Hutan Boa. Kamu sebaiknya berdoa agar kita tidak bertemu satupun. Ucap si Loli. Lin Xin mengangkat bahunya dan membalas. Aku baru saja memberitahumu apa yang aku tahu tanpa banyak berpikir. Ucap Lin Xin. Long Hao Shen menginstruksikan. Lin Xin, kamu akan bertanggung jawab untuk meraciknya dengan tepat. Mari kita terus maju, dan lihat apakah kita bisa bertemu lebih banyak Forest Boa di sini. Namun, semua orang harus berhati-hati. Boa hutan ini adalah keberadaan dengan kekuatan besar yang tersembunyi di rawa-rawa ini, dan kita perlu berada dalam jarak 3 meter untuk mendeteksi keberadaan mereka. Ucap Long Hao Shen. Mengingat imbalan yang diperoleh oleh Forest Boa, jika mereka membunuh jumlah yang cukup, bahkan jika mereka tidak bisa menyelesaikan misi membunuh ular iblis, perjalanan itu masih akan bermanfaat. Inilah yang disebut peningkatan peluang dengan meningkatnya bahaya. Bukankah ini tanah kematian? Contoh tempat sempurna dari ini. Long Hao Shen tidak segera membawa teman-temannya untuk terus maju, tetapi berhenti di tanah beku untuk beristirahat. Ini membiarkan waktu Lin Xin untuk memulihkan empedu ular, dan menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual dalam karung untuk menempatkan pil internal dalam karung yang sama. Dengan bantuan pil internal ini, gas rawa beracun di sekitarnya memang hanyut, dan sudah tidak mengelilinginya. Ini adalah kemampuan alami boa hutan, yang cukup nyaman bagi mereka. Namun, efek pil internal masih terbatas, dan kisaran dispersinya sekitar 30 meter. Ini masih kalah dengan kemampuan kabut es yang dibubarkan oleh pengawal suci ke-11. Alasan mengapa Long Hao Shen memilih untuk beristirahat, terutama untuk pengawal suci ke-11 agar dapat memulihkan energi spiritualnya. Dalam pertempuran mereka sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penjaga ke-11 memiliki peran yang sangat penting. Tanpa dia, mungkin mereka tidak akan mencegah pelarian boa hutan ini. Dan di rawa-rawa ini, kegunaan penjaga suci ke-11 tidak hanya terbatas pada itu. Setelah beristirahat selama sekitar setengah jam, perjalanan dilanjutkan. Dengan dispersi racun oleh pil internal, banyak energi spiritual dari pengawal suci ke-11 secara alami dihemat. Satu-satunya kebutuhannya adalah membekukan rawa. Han Yu juga memanggil tunggangannya, pemimpin mata iblis, karena ini adalah binatang ajaib yang jarang terlihat dari atribut mental dengan persepsi yang kuat. Dan lebih jauh lagi, seiring dengan evolusinya, ia memperoleh kemampuan baru lainnya, yang dapat memperkuat persepsi seseorang. Dengan melemparkannya ke Long Hao Shen, persepsi awalnya yang besar itu menjadi 2 kali lipat. Semakin dalam mereka terjun ke rawa-rawa, semakin banyak jalan mereka menjadi terjal. Beberapa kadal rawa muncul. Binatang buas ajaib dari peringkat ke-4 atau ke-5 ini bukan ancaman bagi mereka, tetapi kecepatan mereka menurun karena vegetasi di rawa-rawa semakin bertambah. Cahaya rippling Long Hao Shen terus menyodorkan tanpa jeda pada saat ini. Sebagai perbandingan, cahaya riak lebih efisien untuk keadaan ini daripada Arya dari Dewi Cahaya. Yang terakhir ini memang diakui lebih kuat, tetapi penggunaannya juga disertai dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Menggunakannya untuk memotong tanaman merambat agar dapat membuka jalan, itu seperti mengayunkan pedang besar untuk membunuh ayam. Setelah maju selama 1/4 jam, vegetasi tiba-tiba menjadi jarang, dan rawa-rawa tampak lebih dalam. Long Hao Shen menghentikan lajunya, lalu mengerutkan alisnya. Situasi di depan matanya tidak normal. Setelah pergi ke surga ilusi sebelumnya, ia mengerti bahwa tanaman juga makhluk hidup, meskipun ia tidak tahu banyak tentang alam. Tumbuhan yang bisa hidup di sini, itu terlihat beradaptasi dengan lingkungan ini sejak lama. Tetapi rawa di bawah kakinya tidak berbeda, namun vegetasi di sekitarnya tiba-tiba berkurang jumlahnya. Ini bisa berarti satu hal, bahwa ada sesuatu yang mengancam pertumbuhan tanaman ini di tempat ini. Melihat Long Hao Shen menghentikan lajunya, yang lain segera berkumpul dalam formasi yang dekat, dan memusatkan perhatian mereka pada lingkungan sekitarnya. Dengan rasa ingin tahu, Chai Er bertanya pada Long Hao Shen di dekatnya. "Mengapa kita tidak maju?" tanya Chai Er. Long Hao Shen memberinya tatapan ingin tahu.
Selama beberapa hari terakhir ini, ketika dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia biasanya tidak akan memulai percakapan. Dan dibandingkan dengan sebelumnya, dia terkejut bahwa tatapan Chai saat ini sebenarnya jauh lebih lembut. Mengenalnya dengan baik, Long Haoshen bisa merasakan setiap perubahan kecil dalam dirinya. Jauh di lubuk hatinya, dia sampai pada kesimpulan, bahwa mungkin setelah peluncuran serangan sebelumnya, dia menemukan beberapa jejak kenangannya. Tapi dia tidak berharap, bahwa perubahan Chai sebenarnya bukan berasal dari ingatannya, tetapi karena kepeduliannya saat melindunginya. Situasinya agak aneh. Lingkungan di sini berubah terlalu banyak. Seharusnya ada beberapa keberadaan yang mengancam vegetasi di rawa ini, jawab Long Haoshen. Saat berdiskusi dengan Chai, Long Haoshen menyebarkan persepsinya sejauh mungkin, untuk merasakan tempat-tempat yang tersembunyi dari matanya. Sepertinya ada lebih banyak vegetasi di depan. Tetap hati-hati semua orang, dan tetap waspada, ucap Long Haoshen. Setelah mendeklarasikan ini, Long Haoshen segera memulihkan perisai suci yang mulia, dan mengambil Rippling Light di tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya yang cemerlang, Arya dari Dewi Cahaya muncul. Karena perisai itu rusak parah dalam pertempuran sebelumnya melawan Boa Hutan, perisai suci yang mulia itu dihajar habis-habisan, dan secara alami tidak ada tempat selain memilih gaya pedang kesatria retribusi sebagai pengguna pedang ganda. Melanjutkan ke depan sekitar 100 meter, persepsi Long Haoshen pasti diverifikasi, dan beberapa vegetasi mulai muncul lagi. Namun, itu benar-benar berbeda dari semua vegetasi yang mereka temui sebelumnya. Tidak ada tanaman merambat, hanya pohon dan bunga yang sangat besar. Tanah tampak sangat aneh. Setiap batang pohon dipisahkan satu sama lain dengan jarak setidaknya 5 meter, membuat mereka menyebar dengan sangat tipis. Hamparan lebar daun tumbuh dari sini, dan mencapai hingga 5 meter panjangnya dari akar, dengan diameter setidaknya sepertiga dari 1 meter. Hal yang paling tidak biasa adalah puncak mereka, terdiri atas kuncup bunga yang sangat besar, itu cukup tebal untuk membungkus 2 orang. Kuncup-kuncup bunga itu penuh sesak, dan sejauh mata memandang, tak satu pun bunga yang mekar. Fondasi besar mereka sedikit bergoyang karena gas rawa beracun. Ketika tiba di sini, semua orang memiliki perasaan yang sama. Itu adalah perasaan tenang, tempat ini memang terlalu tenang. Tidak ada suara, dan satu-satunya jenis vegetasi yang hadir adalah kuncup bunga ini. Bahkan angin yang bergoyang oleh tubuh mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di perjalanan mereka ke sini, mereka juga tidak menemukan serangan dari binatang ajaib apapun. Ketika suatu tempat terlalu sepi, itu akan memberikan perasaan keheningan yang mematikan. Itulah yang dirasakan kelompok Long Haoshen. Kalian semua, tetap di sini untuk saat ini. Han Yu, kamu akan mengambil alih tempatku. Aku akan mengecek ke depan. Long Haoshen menyatakan dengan suara berat. Dalam situasi yang aneh ini, dia memutuskan untuk mencari sendiri. Bunga-bunga besar ini memang aneh, hanya saja, mereka masih belum menunjukkan alasannya. Melambaikan keempat sayap spiritual di punggungnya, dia mengeluarkan api suci yang lembut. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu, tetapi mengenang Bai Xiaomo dari waktu pemilihan regu perburuan iblis. Tumbuhan tidak harus semuanya damai. Pada saat itu, bukankah Bai Xiaomo mampu merugikan Yang Wenzhao dengan menggunakan tanaman merambatnya? Pikir Long Haoshen. Melangkah ke depan, Long Haoshen hanya beberapa puluh meter jauhnya, tatapannya menajam dalam hitungan detik. Saat ini, ia berada 20 meter dari bunga-bunga besar itu, karena ia tiba-tiba merasakan bahaya secara naluriah. Namun, ia tidak menghentikan lajunya, alih-alih mempercepat, sampai tiba di depan bunga besar yang berdiri di posisi terakhir barisan. Kemudian, ketika dia berada 5 meter dari bunga itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Bunga yang terdekat dari Long Haoshen tiba-tiba bergoyang, dan segera, stolon tebal tiba-tiba turun. Bunga besar itu menabrak Long Haoshen. Seiring dengan teriakan aneh, kuncup bunga besar itu tiba-tiba terbuka, seperti bibir predator yang sangat besar, dan mengarahkan gigitannya tepat ke Long Haoshen. Setelah terbuka, kuncup bunga ini terlalu besar. Itu tanpa diragukan lagi cukup untuk menelan Long Haoshen dalam sekali lahap. Dan tepat ketika membuka, bunga itu mengungkapkan bentuk sebenarnya yang menyeramkan. Itu memiliki 3 kelopak berwarna darah besar, dan memiliki gigi yang tajam di atasnya.
Gigi tajam ini memiliki ujung depan yang tajam, sedikit melengkung di belakang, dan tampak sangat tebal. Sama seperti pengait yang tajam, seandainya seseorang digigit oleh serangkaian gigi seperti itu, berjuang untuk membebaskan diri tidak akan mudah. Aspek yang cukup untuk membuat seseorang merasa basah kuyup adalah, bahwa setelah membuka mulutnya, area pusatnya menunjukkan wajah licik nan jahat, dari mana teriakan tiba-tiba itu bergema. Long Haoshen membuat persiapan untuk bertindak sejak lama, dan seketika bunga besar itu menimpanya, dia sudah bergerak ke atas. Dengan raungan naga, kedua pedangnya berkibar tertiup angin, dia berputar dan melonjak dengan heran. Itu adalah Ascending Dragon Strike. Cahaya cemerlang mencolok mencerminkan pusat tubuh Long Haoshen, dan dengan penampilan naga emas yang melonjak, ia menabrak bunga besar itu. Sing-sing, cairan merah gelap menyebar ke segala arah, dan Long Haoshen mengambil bentuk cahaya yang cemerlang di langit, lalu mundur ke arah rekan-rekannya. Tepat pada saat yang sama ia menemukan bunga besar ini, beberapa bunga di sekitarnya juga mencoba menggigitnya, rimpang mereka membengkak tiba-tiba. Segera, udara dipenuhi dengan teriakan sedih. Bunga-bunga besar ini sangat kuat, dan orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa mereka pada dasarnya tidak takut dengan api suci yang dipancarkan oleh Long Haoshen. Tepat ketika yang lebih besar bentrok dengan naga Long Haoshen, itu hanya kehilangan kelopak besar, dan sama sekali tidak hancur berkeping-keping. Strike Dragon Ascending Long Haoshen bertabrakan langsung dengan gigi tajam itu, dan benar-benar menghasilkan suara dering yang kuat bersamaan dengan bunga api. Dan satu-satunya kelopak yang dihancurkannya itu, adalah yang menopang kekuatan ofensif yang kuat dari Arya dari Dewi Cahaya. Dengan kepakan sayap spiritual, Long Haoshen yang terbang memiliki peningkatan kecepatan yang tajam, dan menghindari serangan beberapa bunga sebelum kembali di antara barisan rekan-rekannya. Bagaimanapun juga, rimpang dari masing-masing bunga besar ini terbatas jumlahnya. Tidak dapat meraih Long Haoshen, mereka tanpa henti berteriak keras. Dan semua bunga besar berayun lebih keras untuk menyebarkan uap merah muda, dan mengarah ke arah kelompok Long Haoshen. Hati-hati, teriak Long Haoshen. Tanpa perlu instruksi, mantel suci muncul di pandangan. Sementara itu, pengawal suci ke-11 sekali lagi melepaskan udara dingin yang bertujuan menciptakan es di sekitarnya. Namun, yang mengejutkannya uap merah muda itu tidak terpengaruh sedikit pun. Masih maju ke arah mereka, itu dengan cepat melekat pada permukaan mantel suci. Dengan suara puff berulang kali, Holy Mantle bertahan selama kurang dari 3 detik sebelum mencair dengan segera. Semua ini terjadi terlalu cepat. Meskipun Long Haoshen segera menindaklanjuti dengan mantel suci lain, beberapa uap merah muda masih berhasil masuk. Mantel suci panjang Long Haoshen pada akhirnya berbeda dari Han Yu, karena perbedaan kemurnian energi spiritual mereka, sehingga perlawanannya jauh lebih besar. Dari tangan Lin Xin, beberapa api biru ditembak dengan cepat, dan segera menyapu uap merah muda itu. Tetapi anehnya, uap merah muda itu bahkan tidak bereaksi di depan nyala api Heart of Fire, dan hanya dialirkan sedikit di bawah serangannya, lalu berubah sedikit ke arah lain. Tahan napas. Long Haoshen berteriak ke arah Chen Ying'er, karena kabut itu melayang ke arahnya. Reaksi Chen Ying'er sudah sangat cepat, tetapi dia masih menghirup sedikit kabut merah muda itu. Aroma manis membuatnya merasa kosong, dan dia segera menjadi pucat. Long Haoshen baru saja merilis mantel suci lain untuk melawan korosi dari uap merah muda yang mengerikan ini. Dia memberikan pandangan cemas terhadap Chen Ying'er. Chen Ying'er masih tampak kosong, kemudian mengarahkan pandangannya ke depan sebelum perlahan bergerak maju, dan menghadap ke arah bunga-bunga besar yang menakutkan itu. Kesadarannya tampak benar-benar hilang. Wang Yuan dengan cepat menariknya ke belakang, dan reaksi Lin Xin sangat cepat. Dengan cepat mengeluarkan cairan biru, dia menaruhnya di mulutnya sendiri sebelum tiba-tiba menyemburkannya ke wajah Chen Ying'er. Dari menggigil kedinginan, Chen Ying'er segera terbangun. Apa yang baru saja terjadi padaku?" tanya si Loli. Melihat Chen Ying'er menjadi bingung, semua orang tidak bisa menahan rasa kaget. Meskipun kekuatan pertempuran Chen Ying'er tidak banyak, dia masih merupakan kekuatan besar dari tingkat ke-6. Menjadi pemanggil dari tingkat ke-6, dia benar-benar kehilangan kendali karena uap beracun dalam jumlah kecil. Melihat betapa dahsyatnya uap beracun berwarna merah muda ini, tidak heran jika daerah ini tidak memiliki hal lain selain ini. Kami akan kembali.
Ucap Long Hao Shen yang membuat keputusan cepat, karena mereka tidak punya cara untuk menangani kabut beracun merah muda itu saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.